Paket B. Ketemu lagi dengan saya, Keyboard, di minggu kedua dari pertemuan kita. Dan beberapa hari yang lalu saya sudah mengirimkan modul tentang tema yang akan kita bahas hari ini gitu. Tapi saya ingin memberikan sedikit presentasi melalui voice note ini. Tolong didengarkan baik-baik. Ini lebih ke penyederhanaan dari apa yang terdapat di modul, lebih tepatnya seperti itu. Nah, di minggu kedua ini kita akan belajar tentang alam Indonesiaku. Nah, tentang bagaimana sih Indonesia, tempat yang kita tinggali ini saat ini, itu tuh alamnya tuh kayak apa sih? Nah, kita akan lihat ya. Pertama-tama kita harus tahu dulu di mana sih letak Indonesia. Nah, ada beberapa macam jenis letak. Ada letak yang namanya letak astronomis, ada letak geografis. Kalau letak astronomis adalah letak suatu tempat dilihat dari posisi garis lintang dan garis bujur. Kalau kalian lihat globe gitu ya, lihat gambar di samping nih, di samping ada gambar di samping tulisan ini, itu kan ada garis-garis ya. Nah, itu garis-garis itu bukan asal garis, tapi itu garis lintang dan garis bujur yang sebenarnya garis imajiner yang terlihat hanya di globe tersebut. Aslinya mah nggak ada garis-garis ini. Ini hanya untuk memastikan lokasi suatu wilayah gitu secara astronomis. Lalu garis lintang itu sendiri adalah garis imajiner yang membentang horizontal melingkari bumi. Sedangkan garis bujur merupakan garis imajiner yang melingkari bumi secara vertikal. Imajiner ya. Ingat, ini hanya garis imajiner yang dibuat untuk menentukan wilayah suatu negara atau suatu pulau, suatu daerah berdasarkan letak astronomisnya. Nah, jadi tidak benar-benar ada garis itu di langit gitu. Nah, garis ini hanya ada di dalam globe atau di dalam peta. Nah, letak astronomis Indonesia sendiri itu adalah 60 lintang utara sampai 110 lintang selatan dan 950 bujur timur sampai 1410 bujur timur. Nah, itu seperti data yang terdapat di dalam buku ya. Sedangkan letak geografis itu ditentukan berdasarkan posisi nyata nih. Jadi dibanding posisi daerah lain. Jadi kalau tadi astronomis itu adalah garis imajiner, sedangkan kalau letak geografis ini adalah letak yang benar-benar aslinya, letak dia di mana sih negara tersebut, dan itu biasanya dilihat dari batas-batasnya gitu. Utara, selatan, timur, barat Indonesia ini berdekatan dengan apa sih gitu. Nah, kalau Indonesia sendiri selalu dikenal sebagai kepulauan yang berada di antara. Makanya namanya Nusantara kan, pulau yang ada di antara. Jadi di antara dua benua, apakah itu benua Asia dan benua Australia, dan juga diapit oleh dua samudra besar yaitu Hindia dan Pasifik. Nah, secara spesifik wilayah apa yang berbatasan langsung dengan Indonesia? Kalau di sebelah utara ada Selat Malaka, ya, Malaysia Timur, Laut Cina Selatan. Di sebelah selatan atau di bawah itu benua Australia, Timor Leste dan Samudra Hindia. Di sebelah timur ada Papua Nugini, itu negara yang berdempetan dengan kepulauan Papua, Pulau Papua dan Samudra Pasifik. Sedangkan sebelah barat itu berdekatan dengan yang namanya Samudra Hindia. Gitu. Terus selain letak-letak geografis dan juga letak-letak astronomisnya yang membuat alam Indonesia itu berkarakter, itu adalah karakter iklimnya juga sedikit berbeda dengan misalnya iklim di Eropa yang subtropis gitu ya. Nah, di Indonesia ini iklimnya tropis. Kenapa? Karena berada di tengah-tengah garis khatulistiwa. Kalau pernah sering dengar ya, garis khatulistiwa itu juga termasuk garis imajiner yang juga sebenarnya menunjukkan juga menunjukkan juga wilayah tersebut itu selain letaknya juga iklimnya seperti apa. Nah, di tengah-tengah garis khatulistiwa tersebut adalah di mana Indonesia tuh berada. Maka iklimnya tuh lebih ke panas gitu. Cenderung memiliki dua musim aja, yaitu musim kemarau dan musim penghujan gitu. Kalau di subtropis kan biasanya
Ada musim dingin, musim salju, musim panas, musim semi, musim gugur. Kalau di Indonesia 2 aja gitu. Terus di Indonesia juga terdapat yang namanya iklim muson gitu. Iklim jenis ini sangat dipengaruhi oleh angin musiman. Jadi iklim muson ini adalah iklim yang didasari atas berhembusnya angin gitu. Bagaimana angin berhembus, bagaimana angin bergerak. Nah, angin itu kan berubah-ubah ya. Setiap musimnya dan setiap periode itu berubah gitu. Biasanya satu periode perubahan angin muson adalah 6 bulan. Jadi selain dia adalah iklim, Indonesia ini adalah negeri yang beriklim tropis, Indonesia juga adalah negara yang punya iklim muson atau iklim angin yang berubah-berubah tergantung periodenya gitu ya, setiap 6 bulan. Lalu ada juga iklim laut. Indonesia merupakan negara kepulauan. Nah, karena kita tuh negara kepulauan ya, seperti kebanyakan kepulauan lain ya, seperti negara Jepang atau Filipina, kita itu banyak dipengaruhi terhadap iklim yang terjadi di laut. Apa yang terjadi di laut gitu. Nah, dan karena airnya banyak, jadi menjadi lembab ya. Biasa kalau kita mau hujan tuh kondisinya tuh pasti lembab. Cenderung negara-negara di Asia Tenggara yang iklim tropis biasanya udaranya agak lembab, makanya orang banyak pakai AC juga ya. Jadi ketika musim hujan pun kadang-kadang terasa panas karena lembab. Udaranya tuh lembab gitu. Itu dipengaruhi oleh iklim laut kita. Nah, lalu gimana sih situasi geologis Indonesia? Nah, apa sih letak geologis? Tadi kan kita bisa tentang letak astronomis dan letak geografis. Nah, ada juga letak geologis. Nah, apakah itu? Nah, letak geologis itu adalah memperlihatkan Indonesia itu berada di daerah yang berbatuan seperti apa gitu. Terus bagaimana pegunungannya? Bagaimana gunung-gunungnya? Jadi Indonesia kemudian secara geologis bisa dikatakan sebagai negara yang sebenarnya memiliki jalur pegunungan yang cukup panjang ya, dan di Indonesia itu terjadi pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Jadi ada lempeng ya, lempengan yang ada di dalam bumi. Nah, lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Sedangkan dengan Pasifik di utara Irian dan Maluku Utara. Di utara Papua maksudnya di sini ya. Wilayah Indonesia nomor 2, wilayah Indonesia juga dilalui oleh 2 jalur pegunungan muda, yaitu pegunungan Mediterania di sebelah barat dan pegunungan Sirkum-Pasifik di sebelah timur. Nah, Indonesia juga terletak 3 daerah dangkalan, itu dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan daerah laut peralihan Australia Asiatis. Dangkalan adalah dataran yang terdapat di dasar laut yang menghubungkan suatu wilayah dengan dataran yang sangat luas atau benua. Jadi walaupun itu laut, tapi di dasar laut itu tuh ada dasarnya gitu ya, yang kemudian menyatukan antara satu benua dengan benua yang lain. Jadi kita tuh terpotong lautan karena ada yang lebih turun gitu, daerah yang lebih turun kemudian menjadi laut tersebut. Itu kenapa akhirnya kita terpisah dengan benua lain kan. Tapi sebenarnya kita tersambung melalui bawah laut gitu. Nah, Indonesia adalah negara yang memiliki banyak gunung api aktif, terutama gunung dengan tipe kerucut atau strato. Banyaknya gunung api ini menyebabkan wilayah Indonesia mempunyai tanah yang subur sehingga Indonesia kaya akan flora dan fauna. Jadi kita selalu dengar ya bahwa mengerikan gitu kalau misalnya gunung di suatu daerah tuh ingin meletus, dan banyak sekali gunung api di Indonesia ya, karena kita dilewati oleh lingkaran kalau lingkaran ini ya, api ya, gunung-gunung api yang aktif gitu. Nah, memang ada baik buruknya. Baik buruknya adalah rentan dengan bencana, tapi baiknya adalah gunung berapi itu kemudian bisa membuat tanah itu menjadi subur di kemudian harinya gitu. Nah,
Wilayah Indonesia dibagi atas 6 wilayah kegempaan berdasarkan potensi daerah tersebut mengalami gempa. Jadi dibanding negara-negara lain tuh kita termasuk yang punya karakteristik tersendiri menyangkut pergempaan. Makanya kita sering banget terjadi gempa ya. Akhir-akhir ini juga sering terjadi gitu. eh daerah wilayah satu. Nah, wilayah satu berarti daerah tersebut wilayah yang mempunyai potensi sangat rendah untuk mengalami gempa, meliputi sebagian besar Pulau Kalimantan, kecuali Kalimantan Timur dan sebagian Kalimantan Tengah. Itu sebenarnya juga yang menjadi alasan kenapa kita akan punya ibu kota baru di Kalimantan. Karena Kalimantan, beberapa bagian Kalimantan atau mayoritas bagian di Kalimantan itu tidak rentan dengan gempa, gitu. Nah, yang kedua, wilayah 2 berarti daerah tersebut wilayah memiliki potensi rendah untuk mengalami gempa, meliputi bagian timur Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi, di bagian selatan pantai timur Sumatera, pantai utara Jawa Timur, dan Madura. Nah, ini 3 wilayah nih, maksudnya nyambung nih ya. Ini salah itunya. 3 wilayah memiliki potensi sedang untuk mengalami gempa bumi, meliputi pantai utara Pulau Jawa, pantai timur Sumatera, Sulawesi Tenggara, bagian timur Halmahera. Lalu itu berarti di daerah-daerah timur ya, kebanyakan dan bagian utara Pulau Jawa itu berarti daerah-daerah apa? Kalau kita biasanya itu Pantura, jalur Pantura itu potensinya sedang untuk mengalami gempa bumi. Terus juga yang keempat itu ada wilayah yang punya potensi tinggi untuk mengalami gempa bumi, meliputi bagian selatan Pulau Jawa. Wah, Indonesia itu di utara ya. Indonesia, Jakarta itu utara ya, Bekasi. Tapi yang selatan, makanya daerah-daerah selatan itu lebih tinggi untuk mengalami gempa bumi. Wilayah memiliki potensi yang sangat tinggi untuk mengalami gempa bumi meliputi Bali. Wow, daerah yang sangat-sangat terkenal karena pariwisatanya. Terus Nusa Tenggara Barat, sebagian Sumatera, dan ini harusnya Papua, bukan Irian Jaya, karena sekarang namanya Papua. Yang keenam, wilayah yang memiliki potensi paling tinggi untuk mengalami gempa bumi yaitu bagian barat Pulau Sumatera. Kalau ingat kemarin tahun 2004 sempat terjadi gempa bumi besar dan tsunami di Aceh. Itu kan tsunami-nya terjadi di bagian barat Aceh. Atau juga beberapa tahun kemudian ada gempa bumi di Sumatera Barat gitu. Jadi memang daerah ini sangat punya potensi yang tinggi gitu terhadap gempa. Terus Ambon, of course, Maluku, dan Papua bagian tengah. Nusa Tenggara juga. Nusa Tenggara Timur sangat tinggi. Nah, lalu gimana sih permukaan buminya orang Indonesia, daerah di Indonesia ini? Nah, sebenarnya permukaan bumi itu dibagi 2. Ada daratan, ada perairan, dan itu punya karakteristik yang berbeda. Kalau daratan itu wilayahnya itu ada gunung nih. Gunung udah sering kita lihat ya, bentuknya kerucut. Karena sebenarnya gunung itu gunung itu tuh menonjol dari laut. Jadi itu adalah daerah yang menonjol. Jadi kalau ibaratnya sebuah wilayah, kita lihat dia akan ada yang lurus, datar, ada yang naik. Ada bebatuan yang kemudian menjulang kemudian menjadi sebuah gunung. Nah, dan itu juga tinggi sekali. Di dalam laut pun ada gunung sebenarnya. Tapi gunung yang di daratan itu gunung yang keluar gitu ya, istilahnya dari bawah. Lalu ada kumpulan gunung atau pegunungan. Nah, jadi karena ada lipatan ya, ada patahan dan tenaga dari dalam bumi, kemudian gunung jadi banyak. Nggak hanya satu, gunung biasa satu gitu doang ya. Ini seperti gambar nih, gunung. Jadi banyak lipatan-lipatannya, jadi nggak hanya satu, kemudian menjadi kumpulan gunung yang disebut juga pegunungan. Ada juga pebukitan, yaitu adalah bentuk muka bumi yang tinggi memanjang, jadi tinggi gitu tapi nggak mengkerucut gitu kayak gunung. Dan tingginya biasanya hanya 20 atau 300 meter, rendah gitu. Jadi seperti tumpukan
tumpukan bebatuan yang kemudian tapi tidak yang kemudian meninggi tapi tidak seperti gunung. Gitu. Lalu dataran tinggi disebut, ada juga namanya dataran tinggi disebut juga plato, merupakan tanah datar yang luas di daerah tinggi, ketinggian relief di sekitar 200 sampai 1.200 meter di atas permukaan laut. Terbentuknya dataran tinggi adalah akibat dari hasil erosi dan sedimentasi ataupun bekas dari kaldera atau kawah gunung. Jadi karena ada kawah gunungnya, karena adanya meledak gitu ya, terus kemudian membentuk suatu kaldera atau membentuk sebuah cekungan atau membentuk sebuah wilayah yang datar di atas gunung. Kota Bandung itu sebenarnya adalah hasil dari gempa bumi besar, meletus gunung yang sangat ini ya, Gunung Sunda, tataran Sunda gitu, gunung di Sunda yang dulu mungkin di zaman purbakala itu meletus dan kemudian membentuk cekungan, kemudian menjadi kota seperti Bandung. Dan Bandung itu juga dulunya juga danau. Kalau lihat Bandung dari atas, dia seperti cekungan. Selain berupa tonjolan, ada juga dataran rendah atau yang disebutnya lembah. Biasanya di antara gunung dan gunung itu kan ada dataran rendah tuh ya. Seperti kalau kita lihat halilintar atau roller coaster, ada bagian di sela-sela gunung atau di bagian bawah gunung yang itu yang kemudian disebut lembah. Jadi dataran rendah yang terdapat di antara gunung. Jadi atau perbukitan juga bisa kemudian menjadi dataran yang datar gitu ya. Nah, dataran rendah adalah bagian dari permukaan bumi yang datar dan rendah dengan ketinggiannya 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah biasanya tanahnya subur dan merupakan pusat pemukiman penduduk. Nah, ini dataran rendah nih, kita tinggal di dataran rendah nih di Bekasi, kita tuh nggak tinggal di gunung, kita tinggal di dataran yang rendah yang kemudian menjadi kota seperti Bandung juga ya. Jadi dataran rendah gitu. Kalau Bandung aku rasa dia sebenarnya agak naik gitu, agak tinggi kotanya gitu. Jadi Indonesia sendiri, Jakarta ini termasuk daerah rendah gitu sebenarnya. Tempat-tempat tinggal di pedesaan atau daerah rendah di bawah gunung, biasanya di kaki gunung itu kan juga daerah ya, itu subur biasanya. Daerah-daerah kaki gunung itu biasanya subur, itu termasuk dataran rendah juga gitu. Nah, selain ada yang namanya gunung atau dataran tinggi, ada juga yang namanya laut air. Jadi ada wilayah bumi yang tertutup air. Nah, itu terbagi dua nih, ada dataran dan perairan yang saya dibilang tadi kan. Nah, perairan itu ada yang namanya danau. Kalau danau itu adalah genangan air yang sangat luas dikelilingi oleh daratan. Ada dua macam danau, ada danau alami, ada danau buatan. Kalau kayak Danau Toba itu danau alami, tapi kita juga bisa menemukan banyak danau-danau yang sebenarnya dibuat. Seperti danau-danau kecil di taman itu kan sebenarnya danau ya. Genangan air yang luas gitu kan di taman itu kan danau. Situ itu banyak banget yang adalah hasil dari buatan manusia gitu. Terus sungai adalah aliran. Nah, juga nama sungai nih. Sungai itu aliran besar ya, daratan. Sungai mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ada hulu, hilir, muara. Jadi dari awal, akhir dan sampai ke ujungnya itu. Jadi ada muara dekat lautan. Biasanya kayak gitu. Lalu kemudian setelah sungai, jadi itu biasa mengalir ya dari hulu, lalu ke hilir, lalu ke muara dan menuju laut. Nah, ada yang namanya lautan. Daerah perairan yang sangat luas, daerah lautan seperti samudra, laut, selat, teluk, tanjung, dan palung. Nah, wilayah-wilayah di lautan apa aja sih? Ada yang namanya samudra. Ini yang luas banget, dalam banget. Misalnya Samudra Pasifik, Samudra Hindia, Samudra Atlantik. Nah, ini samudra ini adalah wilayah laut yang luas sekali daerahnya dan biasanya terbatasi atas benua gitu. Kalau laut itu adalah perairan yang sangat luas dan dalam dan berhubungan dengan samudra. Namun misalnya gini, dia laut itu biasanya laut itu lebih wilayahnya nggak seluas dengan samudra
Kemudian ya, Laut Jawa, Laut Banda, Laut Sulawesi itu tuh nggak terlalu luas gitu. Biasa laut itu bisa memisahkan beberapa negara misalnya gitu ya. Beberapa negara tuh dipisahkan oleh laut misalnya kayak gitu, atau beberapa daerah. Lalu ada namanya selat nih. Selat ini lebih sempit daripada laut. Dia biasanya bisa mudah diseberangi gitu ya. Seperti di antara, nah seperti bisa Surabaya dan kota Surabaya dan Madura. Nah, itu ada selat kecil yang kemudian bisa dibikin jembatan tuh. Kalau laut tuh jarang ya ada jembatan lintas laut. Ada mungkin, tapi coba searching di Google mungkin ada ya. Laut itu terlalu luas untuk dibikin satu jembatan. Tapi kalau selat biasanya tuh bisa dihubungi dengan jembatan. Nah, Selat Sunda itu sebenarnya juga ada ya, antara eh, Jawa, Jawa Barat, ke Banten, ke Lampung kemudian gitu. Nah, atau dari Bali dan Jawa. Lalu namanya Teluk. Ada lautan yang menjorok ke daratan. Nah, apa ini? Jadi lautannya itu masuk ke dalam gitu. Teluk. Nah, biasanya ada di Teluk Cendrawasih di Papua, Teluk Tomini, Teluk Bone di Sulawesi. Jadi dia menjorok tuh maksudnya masuk ke dalam, menjorok ke daratan. Yang harus ada daratan, dia menjadi aliran lalu biasanya menuju sungai ya. Nah, kalau tanjung dia adalah daratan yang menjorok ke laut. Nah, itu lain lagi. Jadi daratannya itu yang mengarah ke laut, bukan laut yang mengarah ke darat gitu. Tanjung Priuk misalnya, Tanjung Puting, Tanjung Ringgit, Tanjung Bakung. Coba kita lihat foto-fotonya ya. Kalau kalian lo namanya kalian searching di Google, kalian bisa lihat nama-namanya dan kalian searching di situ. Nah, ada namanya Palung. Palung adalah jurang yang dalam di dasar laut, misalnya Palung Jawa. Jadi kalau laut itu mungkin laut itu dasarnya segini. Tapi palung itu dia bisa masuk lagi ke dalam, kayak bolongan masuk ke dalam lagi gitu. Jurangnya masuk ke dalam lagi, lebih dalam daripada lautan tersebut. Begitu, contohnya Palung Jawa. Oke, kayaknya masuk ke pertanyaan kali ya. Kalian sudah baca bukunya, lalu kalian sudah mulai googling gitu misalnya ya kemarin-kemarin. Nah, kalau ada pertanyaan silakan disampaikan di kolom chat. Terima kasih sudah mendengarkan. Setelah ini saya akan memberikan tugasnya. Saya beritahu nanti ya. Oke. Silakan. Silakan kalau ingin bertanya. Terima kasih.